paling rame lah ya di Indonesia kan, paling famous gitu kan di Indonesia, Bali gitu kan. Yes. Bedanya apa sih tamu-tamu yang datang di sana daripada yang di luar kota di Jawa? Cuman daya tarik kita kan dari semua vendor memang yang paling ijo-ijo sendiri kan kita nih. Oh, ya Kak ya. Kak Intan kan tahu sendiri kalau kita kan yang rumput sintetis, tanaman sintetis, jadi bunga-bunga, rumput-rumput, itu kita semua pada full on display dan kita yang paling berbeda sendiri. Karena teman-teman vendor yang lain kan ada yang kurang. Ketemu lagi di Ngobrol Santai bareng Argras. Kali ini kita mau tanya-tanya Pak Steven. Habis pulang dari Bali nih beliau. Yap. Gimana Pak Steven kabarnya Bali? Udah rame belum Pak pandemi? Bali tuh saya minggu kemarin kan ke sono. Wait. Yes. Permen dulu. Oh iya. Biar lebih rileks. Biar lebih gaul nih tempatnya. Oke, thank you ya Kak. Oke, gimana Bali? Udah rame belum Pak? Bali minggu lalu saya di sana kan masih belum masuk libur Lebaran ya. Iya. Masih bulan Ramadan, jadi masih belum ramai sih. Belum terlalu ramai. Ya saya juga cukup terkejut di airport juga sepi ya. Sepi. Condong sepi itu. Coba diceritain dalam rangka apa Pak Steven ke Bali? Ya. Pertanyaannya langsung tepat sasaran nih. Saya di Bali lagi ten acara Mitra Pabrik. Ada intimate gathering Bu. Oh, intimate gathering di Bali. Yes, Mitra Pabrik tanggal 21 April. Itu di Aston Ballroom. Di Aston Ballroom. Yes, di Bali. Yes, benar. Oke. Kali ini berapa yang ikut pesertanya, Pak? Kurang lebih ya, saya nggak tahu persisnya berapa angkanya. Mungkin antara 30 sampai 40 lah vendor yang ikut. 30 lumayan sih, Pak. Lumayan ya? Lumayan banget. Emangnya sih. Biasanya berapa ya? Karena ini pertama kali nih saya ikut hadir sendiri secara pribadi di acara gathering Mitra Pabrik. Sebelumnya kan Kak Intan kan yang pergi kan? Iya betul, rata-rata sih segitu Pak. Cuman kan kayak naik turun. Kita lihat juga kemarin kan. Naik turun ya? Iya. Sebelum di Bali di mana? Terakhir di Malang. Sebelumnya lagi Jogja, sebelum lagi Solo. Jadi kayak pindah-pindah kota gitu. Oke. Biasanya mereka itu kayak ada konsep kayak pakai dress code tertentu, kostum tertentu deh. Kalau Bali kemarin pakai baju apa Pak? Nah, dress code kemarin itu yang diberitahukan ke kita dari panitia itu pakai baju putih, celana pendek. Celana pendek? Bingung kan? Oke. Bingung kan? Bingung. Saya sendiri juga heran. Kenapa? Tapi memang kenyataannya di hari H saya lihat banyak loh teman-teman yang memang pakai celana pendek. Karena saya rasa mungkin nuansanya santai ya. Oh, berarti konsepnya casual. Casual, right. Benar. Oke. Jadi, emang itu hotelnya samping pantai gitu atau gimana sih Pak? Kagak. Ini kan di Denpasar, Bu. Di Denpasar. Kalau di Denpasarnya kan bukan kota wisata. Itu kan kali aja ya, abis selesai acara langsung cuing nyebur. Enggak ya? Ya, I wish. Kalau tamu yang datang rame nggak sih Pak di sana? Untuk tamu yang datang cukup rame. Kurang lebih 300 sampai 400 lah dari tamu undangan yang diundang hadir di acara. Dari pagi sampai malam tuh nonstop tuh trafiknya tuh. Satu hari. Cuma 1 hari doang acaranya. 1 hari keren sih kalau segitu yang datang itu keren. Keren kan? Keren. Kalau masalah tamunya ini karena di luar Jawa dan di pulau wisata yang di Indonesia kan paling famous gitu kan di Indonesia, Bali gitu kan. Yes. Bedanya apa sih tamu-tamu yang datang di sana daripada yang di luar kota di Jawa? Nah, yang membedakan kan, yang pertama dress code-nya tadi, jadi dengan kita bercelana pendek, itu jadi kesannya casual, nyantai. Jadi selagi kita pameran di sana, kita juga ada yang namanya relaxing. Jadi relaxing. Jadi bisa kuliner, ya kan, bisa ke pantai. Tapi anyway, saya sempatnya sih cuman kuliner ya. Kalau untuk ke pantai nggak keburu, karena banyak meeting yang sebelumnya itu. Tapi konsepnya very nice sih. Jadi di Pulau Dewata ini benar-benar sesuatu yang berbeda ya. Saya rasa kalau misalnya pameran-pameran sebelumnya itu kan lebih ke di pusat perekonomian ya. Jadi fokusnya hanya kerja mulu. Tapi kalau di kemarin di Bali tuh kayak vibe-nya beda gitu. Teman-teman vendor pun saya perhatikan mereka lebih banyak santainya ya kan, banyak relaxingnya. Vibe-nya beda lah Bu. Kok ini Bali loh Pak, ini Bali. Ini Bali ya. Ini Bali loh. Ada bule nggak sih Pak? Oh bule tentu ada dong. Nah, tapi
Tapi Ada to my surprise bule ya, nggak sih? saya kira kan banyak bule itu kan owner kan ya di sana. Mereka punya usaha, entah itu kafe, entah itu villa atau apapun. Tapi ternyata bule-bule yang datang ke pameran kita kemarin itu, mereka itu sebagai profesional loh, Bu. Oke. Jadi mereka bahkan beberapa yang nggak lancar berbahasa Indonesia, mereka membawa translator pribadi. Oke, berarti bukan turis ya? Bukan. Menetap dong. Pakaian mereka datangnya profesional, Bu. Nggak celana pendek gitu. Berarti Mereka pakai memang kemeja. stay di Bali memang. Kelihatannya seperti itu. Oke. Kebanyakan mereka udah stay ya, mungkin either short term atau long term. Tapi yang jelas sih mereka di sana untuk bekerja, bukan Oke. untuk liburan. Ya jelas kan, Bu. Kalau orang liburan nggak mungkin kan datang ke pameran. Keren sih ya, Gitu maksudnya ya. lebih Sesuatu yang kayak berbeda lah. warna-warni ya, Yes. tamunya aja yang datang kayak udah nggak cuma lokal Indonesia aja, jadi kayak bener. ada dari luar juga ya Pak ya? Internasional. Internasional. Yes. Ya Itulah semoga Bali. habis ini kita bisa suaranya terdengar sampai di luar Indonesia ya. Bisa dong. Kita Bisa kan memang dong. branding kan. Kita Iya. memperkenalkan kan brand kita. Selama acara berlangsung tuh kayak ada kejadian nggak terduga gitu nggak sih Pak? Ada nih. Oke. Jadi ini kebetulan nih di tempat lokasi booth kita itu air conditioningnya malfunction nih, Bu. Oke. Jadi dari Kenapa? pagi udah rasa kok panas banget ya. Terus kita lihat ada aircon di depan kita rasakan, loh kok nggak nyala ya kan. Terus kita ke tetangga sebelah, loh ini kok nyala. Akhirnya kita kita kan omongin kan ke pihak Iya, panitia. iya. Pihak panitia udah memanggilkan engineering untuk datang memeriksa, sempat dibenerin, tapi nyala bentar terus mati lagi. Jadi bisa dibayangin nih, satu Iya, harian nih. Satu harian Kita nggak pakai tempat AC. kita sumuk sendiri. Oh. Jadi teman-teman vendor yang lain itu isis gitu, dingin gitu ya. Tempat kita gitu berkeringat terus gitu ya. Tapi tetap semangat dong. Tetap semangat dan tidak mengurangi traffic loh. Oh ya. Jadi tetap banyak maksudnya yang Booth antusias kita untuk rame datang ya? ke yes. Sekalipun dia gerah ya, tapi booth kita rame. Benar. Wow, mantap So, sih. jadi cuaca itu atau kondisi suhu itu tidak mempengaruhi. Apa sih yang bikin Booth. booth Artgrass itu rame walaupun kayak panas gitu? Apa Bapak sewa SPG? Oh, enggak ya. Atau Kita- gimana nih? It's a very good question ya. Apa nih rahasianya? Nggak ada sih, bukan rahasia sih. Cuman daya tarik kita kan dari semua vendor memang yang paling hijau-hijau sendiri kan kita nih. Oh, Ya Kak ya. Oke, Kak Intan kan tahu betul. sendiri kalau kita kan yang rumput sintetis, tanaman sintetis, jadi bunga-bunga, rumput-rumput, itu kita semua pada full on display dan kita yang paling berbeda sendiri. Karena teman-teman vendor yang lain kan ada yang keramik, ada yang kayu, ya kan macam-macam itu kan jarang yang ada hijaunya. Sedangkan kita ke satu booth itu hijau semua gitu. Jadi lihat orang kan Beda. selalu mencari sesuatu yang berbeda Iya, kan. Pasti beda. Ya kan kalau sama semua gitu kan orang kan ya udahlah. Tapi Iya. kalau yang sesuatu yang berbeda mereka pasti membuat ingin untuk berkunjung. Wow, ada Yes. tamu spesial nggak kira-kira yang datang? Spesial ya. Kayak misalnya tokoh Bali gitu atau siapa? Ada. Jadi kalau tamu spesial sih yang benar-benar muncul nih di luar kepala saya, maksudnya langsung. Maksudnya nggak Ya. terprediksi ya? Ya itu Iya. ada. Itu Pak Berlin. Beliau Berlin? adalah dari Siapa tuh? Kresna. Dari Kresna toko oleh-oleh di Bali. Siapa yang nggak tahu nih? Kresna toko oleh-oleh di Bali. Baik. Ya kan? Jadi beliau datang dan beliau sempat juga ngomong, beliau udah pakai produk kita loh di Kresna yang di Sunset Road, yang 4 lantai, yang gede banget itu. Oke. Ya itu Itu mas udah visit pakai itu pakai Udah di fasadnya di dari fasad. yes di tampak luar eksternal itu yang dari pinggir jalan udah kelihatan tuh air vertikal kita terpampang tuh. Oh, Cukup luas. luar Nah, biasa Pak Kresna ya. Padahal dia Pak Berlin namanya. Oh, Pak Berlin, sorry. Generasi Pak Berlin yang keduanya. generasi kedua ya. Oh, Yes. mantap loh, nggak nyangka banget loh ya. Padahal Bener. beliaunya owner ya, owner. Bener-bener beliau humble banget. Beliau Humble juga banget. ngomong kalau maksudnya nanti ke depannya ada kebutuhan-kebutuhan lagi rumput sintetis, tanaman sintetis. Beliau akan langsung menghubungi kita. Karena sebelumnya kan melalui staffnya atau melalui kontraktornya. Itu sih. Kalau kemarin kan kita udah kenalan secara pribadi nih, Iya. ya kan? Beliau sebagai owner, kami sebagai vendor, langsung lah kita berjabat tangan. Enak banget kok, enak. Dia diajak ngobrol. Kalau acara kali ini ya Pak, Yes. apa sih yang membedakan Artgrass yang di Bali ini, acara gathering ini dibandingkan gathering di kota lain? Apa sih yang bedain? Sebelum-sebelumnya, cara gathering ini di Mitra Pabrik kan selalu kita hadiri sendiri ya. Iya, betul. Kita sebagai prinsipal ya, Oh, iya. ya kan, sebagai pusat. Tapi kali ini di Bali, kita kebetulan ada temen nih, relasi bisnis kita yang udah cukup lama, yaitu agen, distributor di Bali, toko Putra Mandiri, yang ownernya sendiri turun tangan nih, yaitu Pak Ivan Cahya. Thank you Pak Ivan. Beliau turun tangan sendiri dari loading, dari konsep desain sih, loading sampai jaga pameran sendiri seharian penuh. Dan saya di sana sih sebagai perwakilan dari prinsipal ya, saya sedikit bantu-bantu aja sih karena timnya beliau udah sangat solid.
Jadi saya lebih di sana lebih ke penyemangat nih, sama saya juga ya keliling lah Bu, nyapain sesama teman-teman vendor. Iya, lebih ke kayak bangun komunikasi sama teman-teman lainnya. Networking lah ya, networking. Kalau Pak Ivan ini ada kayak tim pemasangan gitu nggak sih Pak? Ada dong. Ada ya? Jadi nggak cuma jual aja kan? Iya, nggak cuma toko doang. Dia juga ada tim pemasangannya, bisa tim survei, lengkap lah jasanya. Sama lah ya kayak. Sama lah kayak kita gini. Ya? Mantep. Portofolionya udah banyak dong Bali? Banyak banget. Termasuk si Kresna banyak komersilnya. Banget loh. Yes, banyak komersilnya. Wow, luar biasa. Yes. Anyway, Pak, Bali nih loh ya. Bapak kesana berapa hari sih? Saya di sana 3 hari. 3 hari. Tapi nggak kerasa, cepet banget. Waktu itu berlalu sangat cepat. Udah rame ya, pastinya ya. Ramenya itu cuma di malam hari. Kalau di pagi, siang, sore itu trafficnya nggak gitu macet ya. Efek puasa mungkin ya. Efek puasa iya. Sama saya rasa nih, ini istilahnya kayak the calm before the storm ya. Jadi sebelum ada badai itu biasanya itu kan pasti kalem dulu kan. Terus tiba-tiba wah petirnya udah datang semua. Jadi saya rasa ini kan 1 minggu sebelum memasuki libur Lebaran. Iya. Jadi orang-orang pada nungguin lah. Jadi belum pada menyerbu Bali. Untungnya gitu. Acara kemarin rame loh. Kalau segitu 300-400 itu rame sih. Yes, kita sangat bersyukur banget sih. Sempat jalan-jalan nggak sih? Jalan-jalan ya. Jalan-jalan untuk belanja tidak. Oke. Ke pantai tadi saya udah bilang tidak. Ya kan? Kuliner cuman kuliner saya sempet sih makan babi guling 3 kali nih, tiga tempat yang berbeda. 3 kali menunya sama? Enggak dong, ya namanya sama nasi babi guling, cuman kan beda-beda kan. Beda taste, beda rasa. Beda vendor kan, beda restoran kan, beda rasa juga pasti kan. Kayak favorit banget deh, sampai kayak di 3 tempat nyari 3 menu yang sama gitu loh. Kalau saya sebagai maksudnya non muslim ya, kalau maksudnya ke Bali kalau nggak makan babi guling itu kayak nggak lengkap gitu loh perjalanan saya. Jadi karena berhubung di sana kan selain ada Pak Ivan kan saya juga ada teman kan di Bali ya kan, jadi dibawalah saya ke rumah makan babi guling itu. Yang paling favorit dari 3 tempat tersebut menurut Pak Steven pribadi yang mana nih? Susah nih, susah untuk dipilih karena tiap tempat itu unik banget. Oke, mereka kayak saya punya brand ya. Rasa sendiri-sendiri ya. Ya, semua ada ciri khasnya masing-masing dan semuanya enak karena nggak ada di Surabaya. Oh, mantap. Atau nggak ada di mana-mana, di luar Bali nggak ada gitu kan ya. Kalau di Gojek pun udah nggak enak. Gojeknya lintas pulau. Terus sempat beliin teman-teman yang di Surabaya oleh-oleh nggak nih Pak? Sempet dong, jadi last minute banget. On the way saya ke bandara tuh di hari pulangnya saya mampir ke toko oleh-oleh beliin teman-teman karena saya tahu kalau saya nggak beli oleh-oleh ntar pasti ditagih. Diusir balik Bali. Iya, ntar saya disuruh balik lagi ke Bali, ntar waduh cilaka ya udah saya beli. Nah saya rela kok, saya ikhlas. Last minute ya. Iya, saya seneng banget kok beliin teman-teman oleh-oleh. Bawa apa nih dari Bali? Bawa pia. Pia khas Bali. Pia bukan Jogja ya Pak? Ya saya rasa internasional deh. Oh, internasional di Bali tapi ada ciri khasnya masing-masing tiap daerah. Masing-masing ya. Yes. Oke. Gitu. Mantap nih. Jos, kalau ke Bali lagi berkenan nggak Pak? Maksudnya kayak bikin acara event lagi berangkat? Boleh dong. Di Bali itu saya senangnya ya Bu. Rekapan daripada trip kali ini. Saya senang kali karena sejak pandemi kita kan tahu kan Bali ini salah satu area yang paling terpuruk se-Nusantara karena itu adalah detak jantung perwisataan kita ya secara negara ya. Jadi turis asing mancanegara itu pun nggak bisa datang. Jadi sepi banget Kuta yang dulunya rame di pinggir pantai Kuta itu udah seperti kayak kota hantu. Jadi kasihan banget. Tapi hopefully bentar lagi akan segera pick up dan akan segera ramai kembali. Kalau saya lihat sih seperti itu, arahnya ke sana. Mantap. Ya, insya Allah pasti ramai lagi Bali. Jos Bali. Nanti kalau udah ramai kita ke sana. Rame-rame. Mau Nanti kita cek agenda kita dulu ya. Iya, boleh lah. Kita kerja ke sana cari duit sambil liburan. Ya, sambil menyelam minum air ya. Menyelam minum air. Yes. Mantap. Mungkin ada kayak apa yang perlu diperbaiki untuk event kali ini Pak? Atau sudah oke? Sudah oke sih. Sudah oke banget lah ya. Sudah oke banget. Sesuai standar lah. Kita tunggu event-event selanjutnya deh. Siap. Pokoknya kita harus agendanya tahun ini kayak kelilingin kota-kota besar di Indonesia harus.
Bener. To-do list. Dan pokoknya kita ngikut rekan-rekan kita di Mitra Pabrik deh. Karena kita udah solid banget, kita udah seperti kayak family kan ya. Iya. Jadi kalau tiap kali kemana-mana kita udah barengan barengan ya. Yes. Ber-30. Udah nyaman lah, kita udah nyaman lah. Iya. Ya. Kita nggak ada yang bersaing ya kan. Bersaing pun sehat lah kalau ada kita bersaingnya. Tapi semua sangat welcome. Kita saling melempar-lempar loh klien. Jadi kalau misalnya ada customer nih, saya carinya kayu. Oh kalau kayu di sana tuh. Ada ya, ada itu ya kan. Saya cari keramik, aluminium sini ya kan. Jadi kita saling membantu. Jadi orangnya benar-benar kondusif banget. Seneng banget sih. Saya jadi pingin maksudnya ikutan setiap kali acara Mitra Pabrik. Tapi kan seperti teman-teman tahu kan, saya sama Kak Intan ini sering bagi waktu. Iya. Kita agak susah di satu waktu yang sama di satu tempat yang sama. Yes. Saya rasa Kak Intan pun juga waktu itu ingin untuk ikut pergi ke Bali, tapi nggak bisa karena ada kegiatan di tempat lain. It's okay Kak, next time. Next time. There'll always be next time. Oke. Yeah. Thank you sharing-sharingnya Pak. Thank you sama-sama. Kita tunggu pengalaman-pengalaman selanjutnya. Siap. Oke deh, see you art people. Ditunggu next obrolan lagi ya. Bye. See you next time. Bye-bye.